Bercinta, Theo tersentak terdiam saat tidak percaya apa yang dia dengar. Ian mengajaknya bercinta. Tidak salah dengarkan. Sayang, kau serius? Tidak, aku bercanda. Theo terkejut pelan. Theo menangis berasa dia senang. Ian mengajaknya bercinta, tapi kembali wanita itu mengatakan putus saja. Theo tergigit mengusap suara hitamnya lembut sembari memiliki rambut hitam panjang itu dengan tangannya. Apakah tahu kau sangat manja saat ini? Uman Ian pelan. Sayang, aku ingin menonton film bersamamu. Kau ingin nonton? Tanya yang diangguk Ian. Kalau itu kita nonton di dalam saja, di luar sangat dingin. Ian menggeleng kembali melengket. Tapi aku mau di sini, turun dulu biar aku hidupkan televisinya. Ian kembali menggeleng semakin mengeratkan pelukannya. Aku tidak mau turun. Kau mau nonton film apa? Tidak tahu. Aku tidak menerima jawaban tidak tahu. Ian menangis memikirkan film menarik apa yang harus dia tonton. Aku bertanya padamu, menyebalkan. Ian tidak suka dengan jawaban datar yang Theo berikan. 365, aku mau film itu. Lanjut Ian lagi. Menonton tanpa sini beda seru. Lirian membaca sedihnya. Entah dorongan dari mana, kini Theo meluk erat tubuhnya itu mencium bibir itu membabi buta. Kasihnya sangat mengemaskan dan Theo tidak bisa menahannya. Teh, cepat ambilkan snack untukku. Ian menatap Theo dengan dua mata pelatih yang berbinar. Baiklah, tunggu di sini sebentar, aku akan mengambilnya. Ian mengangguk matanya kembali fokus menonton film yang berlangsung di layar besar itu. Sebenarnya dia tidak yakin menonton film seperti ini dengan Theo. Tapi ya walaupun begitu, ia juga merindukan kesembuhan pria itu. Jadi tidak salah kan memancing singa tidur seperti ini. Ian terlalu malu mengatakan dia menginginkan Theo pada semua untuk yang yakin. Ia melemparkan mata yang menatap begitu banyak makanan ringan dan air bir di atas meja. Oh, Theo membawa terlalu banyak, tapi tak masalah karena dia yakin pasti bisa menghabiskannya. Aku banyak yakin asal kau tahu. Hanya saja fokusnya langsung tergantikan begitu mendengar suara desain yang terdengar sangat keras menusuk kentang telinganya. Jelas itu bukan suara Ian. Theo menoleh dan langsung melebarkan mata melihat adegan yang sedang ditampilkan oleh Rosar itu. Wah, ternyata film tidak seburuk yang Theo bicarakan. Tapi aku tak percaya. Sudah aku katakan aku tidak. Benarkah? Tentu saja itu benar. Theo tersenyum kecil menusukkan hidungnya pada wajah halus Ian. Mata keduanya kembali bertemu lagi dan lagi. Ia menahan nafasnya, jantungnya berdetak dengan cepat.
tepat saat Taeyong perlahan mendapatkan wajahnya lembut-lembut. Bibirnya dengan begitu hati-hati. Sayang, kita lanjutkan di luar sangat dingin, bisik Taeyong dengan suara hasratnya. Yan mendongak menatap mata Taeyong yang sudah menggeleng di tenda. Aku ingin sensasi baru, dirinya malu-malu. Taeyong terlihat kecil mengacu bibir merah itu dan langsung mengangkat tubuhnya. Memanggil kekasihnya berjalan menuju tenda untuk melanjutkan kegiatan panas keduanya. Taeyong sudah tidak peduli dengan film yang masih berjalan karena saat ini dia akan membuat filmnya sendiri bersama dengan Yan. Dari tadi yang terus mereka tidak ingin Taeyong meninggalkannya pada sedikit saja. Wanita itu memeluk dengan erat tubuh kekasihnya yang menentukan wajahnya di seluruh lehernya. Taeyong mengapit kedua kakinya di pinggang dari dua arah. Taeyong menghela nafas pasrah sejak semalam. Tingkah manja yang tidak hilang dan semakin menjadi-jadi. Dia tidak tahu ini adalah berkah atau kesialan untuknya menghadapi semua tingkah manja Yan. Dan jika Taeyong melakukan satu kesalahan saja, bisa-bisanya sikap manja itu hilang dalam sekejap, digantikan dengan amukan liar dan keluar entah dari mana. Tidak ada tapi-tapian. Ketus Yan sukses membuat Taeyong bungkam. Jika sudah seperti ini, maka tidak ada lagi alasan bagi Taeyong untuk pergi ke kantor. Dia harus menelpon Seokjin untuk membantu mengurus pekerjaannya. Taeyong menundukkan tubuhnya di atas sofa ruang tengah dengan Yan yang masih memeluknya. Wanita itu berada di dalam pangkuannya, menusukkan hidungnya di leher Taeyong, menghirup aroma dominan yang begitu memabukkan yang terus mengular dari tubuh kekar itu. Kau menyukainya, sayang? Yan mengangguk antusias. Aku sangat menyukainya, tapi aku lebih menyukai bibir manismu itu, sambung Yan pelan. Taeyong terkekeh mengajak singkat bibir Yan mendekap. Taeyong mengira itu erat dan aku lebih menyukai bibirmu, sayang. Taeyong cium berdengki. Yan mengalungkan kedua tangannya pada leher Taeyong, menegakkan kembali tubuh. Ia menghadap wajah tampan kekasihnya. Keduanya saling melemat bibir salah satu lain seolah tidak merasa bosan, walau hampir setiap hari merasakannya. Taeyong menjulurkan lidahnya ke dalam mulut Yan, menyapa ruang hangat itu, menggoda sang kekasih untuk membalas ciuman mereka yang semakin intens. Tangan Taeyong yang awalnya memeluk erat pinggang ramping Yan kini menembus masuk ke dalam kaos kebesaran itu, mengelus kulit kekasihnya. Yan melongus perlahan. Kenapa ini semakin besar? Aku ingat saat pertama kali mencobanya tidak sebesar sekarang. Polos Taeyong menghadap polos karena ulahmu, makanya mereka besar. Taeyong tertawa geli, kembali menarik tubuhmu dari Yan hendak turun dari pangkuannya. Permainan belum selesai, sayang. Kau harus bertanggung jawab. Tidak mau. Dan aku tidak menerima penolakan.
mengatakan itu, Taeyong langsung merobek paksa kaos yang Ian gunakan. Ian menjauhkan mata yang merusak suara hitam. Taeyong menikmati bagaimana Taeyong memanjakannya. Rasanya gitu memabukkan. Sial sama Amel, hormon Ian menjadi begitu tak tahu malu. Dia merasa sudah seperti Taeyong saja, menjadi wanita bersenang kandung berlebih. Ian menoleh ke samping dan Ian seketika tersenyum menatap wajah tampan Taeyong masih terlelap. Dia mengusap wajah tampan itu mengucap bibir tebal tersingkat. Ian merasa begitu beruntung mendapatkannya. Kekasih setampan Taeyong, memangnya di mana lagi dia mendapatkan pria dengan kadar ketampanan seperti Taeyong? Itu sangat langka. Setelah menghabiskan waktu hampir 40 menit di kamar mandi, Ian keluar dengan Andre melihat tubuhnya. Dia tersenyum kecil melihat Taeyong masih tertidur dengan mulut sedikit terbuka. Taeyong, kau mengatakanku, aku suka baumu sayang. Kuman Taeyong menenggelamkan wajahnya di ceruk leher. Ian menghirup aroma vanila dari tubuh kekasihnya. Ian tersenyum mengusap tangan kekar Taeyong mencoba melepaskannya. Lepas dulu, aku yang memiliki pacimu. Ian menangis melukis bukan tidak duduk di sisi ranjang sembari menatap kekasihnya yang membuka handuk menampilkan dua polis itu dengan beberapa tanda merah hasil karyanya. Apa yang kau lihat? Sudah sana mandi, usir Ian mendorong tubuh bongsor Taeyong ke dalam kamar mandi. Ayo mandi bersama, ajak Taeyong langsung dapat lirikan tajam Ian. Ian tertawa kecil melihat tingkah aneh Taeyong dan beranjak keluar dari kamarnya. Dia sangat lapar dan hendak melewatkan makan siang karena terlalu sibuk menutaskan nafsu binatangnya. Sampainya di dapur, Ian melihat kulkas yang berisi begitu banyak bahan makanan, tapi tetap saja bagi Ian yang tidak bisa memasak, itu hanya sia-sia. Dia tidak tahu cara mengolahnya. Pada akhirnya dia memilih untuk memesan makanan saja di luar. Sembari menunggu Taeyong selesai mandi, Ian duduk di ruang tengah menonton drama dari aktor favoritnya. Asalkan tampan, semua Ian suka. Aku sudah memesankan makanan minum, sebentar lagi sampai siap. Ian tanpa mengalihkan pandangannya. Dia mengaku memeluk tubuh mengenal kasihnya, masih sibuk dengan layar kesayangannya itu. Saya menurutmu lebih tampan aku atau pria itu? Tentu saja tampan, Kim Soyeon opa. Kau bahkan tidak ada apa-apa dibandingkan dia. Rasanya juga tanpa tahu sikap dari samping itu telah merawat tak suka. Ian menoleh menatap aneh Taeyong lalu menggelengkan kepalanya. Ya sudah, aku akan menikah dengannya kalau begitu. Kau yakin tidak masalah jika kau menikah dengannya? Tanya Ian yang langsung mendapat gelengan tajam Taeyong. Ian tertawa terbahak melihat tingkah kekasihnya itu mengabaikan drama yang masih berjalan. Kemudian dia menangkap wajah tampan itu mencoba bibir itu berulang kali. Aku mencintaimu, jadi aku hanya akan menikah denganmu. Ian tersenyum saat Taeyong mendekatkan wajahnya membuatnya menutup mata perlahan. Bibir keduanya kembali bersentuhan, hanya saja dia tidak sempat membalas selamat yang Taeyong berikan saat suara bel mengganggu aktivitas mereka. Taeyong menangis kesal, sedangkan Ian sudah tertawa mendorong tubuh Taeyong agar ke depan. Pergi sana, makanan kita sudah sampai. Sialan, padahal aku ingin menjengukmu. Lain kali saja, Taeyong minta dengan berhati. Dia melangkahkan kaki
kakinya ke depan meninggalkan Ian yang masih tertawa